Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung dari kapan Anda menonton video ini. Pada video ini, kita akan mengenal mengenai keragaman bahasa daerah di Indonesia. Video ini merupakan bahan ajar bagi kelas 4 sekolah dasar. Mari kita lanjut ke videonya. Yang pertama, kita akan mengenal mengenai bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah media untuk menyampaikan pesan secara lisan maupun secara tulisan untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Komunikasi secara lisan artinya kita menyampaikan pesan dengan menggunakan suara yang dihasilkan melalui mulut. Sedangkan komunikasi secara tulisan artinya kita menyampaikan pesan melalui kata yang berbentuk tulisan. Contoh kegiatan berkomunikasi secara lisan adalah di saat kita berbicara dengan orang lain. Sedangkan contoh kegiatan berkomunikasi secara tulisan adalah di saat kita mengirim pesan melalui WhatsApp. Selanjutnya, kita akan mengenal bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang dikuasai oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Di beberapa dunia, masyarakatnya memiliki berbagai jenis bahasa daerahnya masing-masing. Beberapa negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Papua Nugini dengan 867 macam bahasa daerah. Yang kedua adalah Indonesia dengan 742 bahasa daerah. Yang ketiga adalah negara Nigeria dengan 524 bahasa daerah. Yang keempat adalah India dengan 453 bahasa daerah. Yang kelima adalah Amerika dengan 355 bahasa daerah. Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia adalah negara peringkat kedua yang memiliki bahasa daerah paling banyak. Selanjutnya kita akan mengenal contoh bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama adalah contoh bahasa daerah di Pulau Sumatera, yakni bahasa Melayu, bahasa Gayo di Nangro Aceh Darussalam, bahasa Nias di Sumatera Utara, bahasa Batak di Sumatera Utara, bahasa Lampung di Provinsi Lampung. Selanjutnya kita akan mengenal contoh bahasa di Pulau Kalimantan. Yang pertama adalah bahasa Tunjung di Kalimantan Timur. Yang kedua adalah bahasa Dayak. Yang ketiga adalah bahasa Bukat di Kalimantan Barat. Yang keempat adalah bahasa Banjar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan bahasa Auheng di Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan mengenal contoh bahasa di Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah bahasa Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua adalah bahasa Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Yang ketiga adalah bahasa Wolio di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang keempat adalah bahasa Bajo di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya kita akan mengenal macam-macam bahasa daerah di Kepulauan Maluku dan Papua. Yang pertama adalah bahasa Bonoy di Provinsi Papua. Yang kedua adalah bahasa Luhu di Provinsi Maluku. Yang ketiga adalah bahasa El Nama di Provinsi Maluku. Yang keempat adalah bahasa Asmat di Provinsi Papua dan bahasa Ure di Provinsi Papua. Selanjutnya, kita akan mengenal nama-nama bahasa di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang pertama adalah bahasa Madura ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bahasa Osing yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga adalah bahasa Sunda yang ada di Jawa Barat.
Yang keempat adalah bahasa Jawa yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yang kelima adalah bahasa Sasak yang ada di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dan yang keenam adalah bahasa Betawi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita akan mengenal contoh-contoh pelafalan bahasa daerah apabila kita ingin menanyakan kabar kepada seseorang. Berikut adalah contoh pelafalan bahasa daerah dalam mengucapkan apa kabarmu. Dalam bahasa Jawa, apa kabarmu diartikan sebagai piye kabare. Dalam bahasa NTT, apa kabarmu diartikan sebagai une haba. Dalam bahasa Banjar, apa kabarmu diartikan sebagai napa haba. Dalam bahasa Cirebon, apa kabarmu diartikan sebagai priben kabare. Dalam bahasa Aceh, apa kabarmu diartikan sebagai penahaba. Dalam bahasa Sunda, apa kabarmu diartikan sebagai kumaha kabarna. Dan dalam bahasa Betawi, apa kabarmu diartikan sebagai gimana kabarnya. Selanjutnya kita akan mengenai logat bahasa. Logat adalah cara pengucapan yang khas dari masing-masing daerah yang berupa lekukan suara atau nada bicara. Logat menandakan lokasi bahasa tersebut digunakan. Dalam satu bahasa daerah memiliki bermacam-macam logat bahasa. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya dan sosial masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh jenis logat bahasa Sunda. Yang pertama adalah bahasa Sunda Bandung, dengan nada halus dan enak didengar. Punten, upami bumina PRT paling mananya? Selanjutnya adalah bahasa Sunda Baduy, dengan suara di akhir kalimat panjang dan berujung di nada tinggi. Atau bener mah buka menjaka. Yang selanjutnya adalah bahasa Sunda Karawang, dengan ditandai kata di, dan bahasa Sunda kasar dengan penuturan agak cepat dan di tengah kata nadanya naik. Di, ai maneh. Kumaha sih? Selanjutnya, bahasa Sunda Sukabumi, dengan pengucapan agak cepat, terkesan sedikit datar, namun masih ada logat Sunda yang khas. Duh, katu dah abdi mah terang. Selanjutnya adalah bahasa Sunda Banten, dengan bahasa Sunda yang kasar dan penyebutannya yang agak cepat. Duh, ieu mah kopi teh pahit jasa. Selanjutnya adalah bahasa Sunda Indramayu, yakni bahasa Sunda yang dicampur dengan bahasa Jawa. Melak lawuh buana kendi. Yang terakhir adalah bahasa Kuningan, di mana kata wae sama dengan kata bae, dan kadang-kadang selalu ada kata jih. Ji, cara ricing bae. Sekian dan terima kasih.